Terima kasih kami boleh kembali merayakan Natal Tuhan, merayakan kelahiran-Mu, merupakan cinta kasih-Mu yang luar biasa kepada kami, sehingga Kau rela dari Tuhan menjadi manusia untuk menyelamatkan kami orang-orang yang berdosa. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu, urapi juga yang menonton acara ini lewat online. Kami semua siap menerima firman-Mu dan menerima berkat. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat hari Natal. Hari ini tanggal 26 Desember. Kalender kita ini adalah minggu terakhir. Setelah itu kita nanti masuk tanggal 1 Januari 2022. Mungkin ada beberapa gereja yang masih merayakan Natal 27, 28, 29, mungkin sampai 31. Bahkan ada beberapa gereja yang tidak mengadakan Natal pada bulan Desember, tapi mereka mengadakan Natal di bulan Januari. Ya, oke. Tapi itu CMC Jagorawi, ini adalah ibadah terakhir dan sekaligus perayaan Natal. Puji Tuhan. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah gereja yang saya tahu setiap bulan Desember dia membedakan antara perayaan dengan ibadah. Saya tidak tahu apakah sampai hari ini gereja itu masih seperti itu atau tidak. Biasanya ibadah dan perayaan itu jadikan satu kali. Setelah ibadah dilanjut langsung dengan perayaan. Tapi gereja itu tidak melakukan hal seperti itu. Dia pisahkan ibadah pada hari tanggal sekian, jam sekian, perayaan pada hari tanggal jam sekian. Hari ini berbeda. Saya cari tahu kenapa bisa begitu. Umumnya semua gereja-gereja satu kali aja langsung ibadah plus perayaan. Nah, jawabannya adalah kalau ibadah dan perayaan digabung jadi satu, ini yang terjadi. Lebih sibuk mempersiapkan perayaan daripada ibadah. Contoh, sibuk mempersiapkan hiasan-hiasan, sibuk mempersiapkan acara. Jadi yang ibadah di ruangan, tapi yang isi acara tak ada di mana. Sibuk. Ini udah belum? Itu udah belum? Semua ada belum? Kemudian sesi konsumsi juga sibuk mempersiapkan konsumsi. Jadi gembalanya bilang, apakah dengan demikian ibadah Natal kita bisa betul-betul sebuah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan? Saya pikir betul juga ya. Dan saya juga ngalami dari sekian puluh, sekian ratus kali mengadakan Natal, jadi panitia Natal, jadi pengisi acara Natal. Iya, kita kalau digabung-gabung begitu, memang yang sibuk-sibuk, yang ibadah-ibadah, gitu ya. Nah, tapi kalau mereka pisah, maka saat ibadah tidak ada acara ini, acara itu, tidak ada. Khusus hanya ibadah. Jadi semua hadir di ruangan betul-betul untuk ibadah. Baru berikutnya, ayo mari kita bergembira lewat perayaan. Nah, satu sisi saya setuju dengan yang seperti itu. Jadi di SCMC Jagorawi ini adalah Natal pertama karena kami baru berdiri 17 Oktober 2021. Jadi baru hitungan minggu, hitungan bulan. Ini adalah perayaan dan ibadah Natal yang pertama. Tapi saya berdoa, saya berencana tahun 2022 CMC Jagorawi akan memisahkan antara ibadah Natal dengan perayaan Natal. Setuju ya? Iya, puji Tuhan. Kenapa? Mau ibadah, mau perayaan, mau persiapan. Kemarin saya diundang ke sebuah gereja, mereka dari luar kota Bandung, tapi bikin acara Natalnya di Lembang sana, Maribaya, Cibodas, 3 hari, 24, 25, 26. Dan saya dengar
Panitia sudah dibentuk sejak bulan Mei 2021. Luar biasa. Bawa lebih dari 100 orang itu dari luar kota. Waduh, luar biasa. Persiapannya luar biasa. Tapi saya mau mengingatkan, mau ibadah Natal, mau perayaan Natal, sudah persiapan jauh-jauh hari. Tujuannya cuma satu, bukan mau show, bukan mau menunjukkan kepada orang lain, ini gereja kami sanggup bikin acara seperti ini, kami sanggup undang pembicara yang terkenal, kami sanggup mengundang artis yang terkenal. Bukan. Ibadah Natal, perayaan Natal, tujuannya cuma satu, apa itu? Menyenangkan hati Tuhan. Ya, nah karena itu siang ini juga dalam ibadah dan perayaan Natal, dalam pujian, kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat suara kita, lewat tepuk tangan kita, lewat hati kita. Itu semua hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebab kalau Tuhan hatinya sudah senang, selalu saya katakan, Tuhan tahu bagaimana menyenangkan hati kita. Jadi jangan hanya minta kepada Tuhan, minta, tapi bagaimana kita memberi menyenangkan hati Tuhan. Baik, siang hari ini khotbah Natal judulnya adalah kisah atau cerita lilin Natal dan malam kudus. Ya, serta ada beberapa hal lain yang sering kita tahu, sering kita dengar seputar Natal. Kenapa setiap kali Natal ada lilin? Kenapa? Ada yang tahu? Dulu waktu saya kecil tinggal di kota Pematang Siantar, tiap kali ada perayaan Natal di gereja, mungkin yang usianya di atas 50 tahun mungkin masih ingat. Agak sedikit berbeda ya. Kalau zaman dulu ini bahan apa ini? Pohon Natal persis seperti ini. Ini baru dibeli. Ya, baru beli. Bahannya rupanya persis seperti itu. Jadi ini rupanya bahan yang dipakai di zaman bahala. Tahu zaman bahala seperti apa ya? Seperti ini, nanti bisa pegang. Kalau zaman modern sudah terbuat dari apa? Plastik. Tapi ini tidak. Ini campuran dari kertas. Nah, apa yang terjadi? Zaman dulu ini Natal, terus tidak ada lampu-lampu Natal begini. Yang ada di ujungnya ini ada tempat lilin. Nah, ini ada. Yang masih muda-muda mungkin, yang seperti apa sih itu? Ya, zaman kalian nggak ada yang seperti itu, udah modern, sudah lampu-lampu. Tapi zaman dulu di ujungnya ini ada tempat lilin. Nah, supaya pohon Natal itu bisa terang, pohon Natal seperti pohon terang, maka lilin itu ditaruh di situ. Nah, jadi ada beberapa. Dan pada saat malam kudus, lilin dinyalakan. Nah, jadi terangnya pohon Natal itu bukan karena lampu, tapi karena lilin. Ini supaya tahu ya, bagi yang belum pernah ngalamin ya. Bagi yang 50 tahun ke atas, mudah-mudahan mungkin iya ya, dulu zaman bahala seperti itu ya. Oke, lilin, selalu ada lilin. Dan kemudian tahun-tahun berikutnya kita kenal dengan acara penyalaan lilin, disebut dengan candlelight service. Nah, lampu dipadamkan, semua dibagi-bagi lilin, kemudian mau menyanyikan lagu malam kudus, lilin dinyalakan, ada beberapa di depan yang besar-besar, kemudian dibagikan ke seluruh jemaat, mulai penyalaan lilin dan kemudian menyanyikan lagu malam kudus. Oke. Pertanyaannya, ada apa dengan lilin? Kenapa dengan lilin?
dalam perkembangannya lilin diganti dengan apa? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Tahu lah, pasti ngalamin. Ada beberapa lilin itu diganti dengan satu lilin-lilinan yang pakai baterai. Jadi dia nyala. Bentuknya pun dibuat seperti lilin. Ada yang bawa nggak di sini? Saya tadi mau bawa. Ya, bentuknya seperti lilin. Jadi itulah yang dipakai waktu penyalaan lilin atau malam kudus. Kemudian ada juga dalam bentuk senter, dinyalakan. Jadi nyala di mana-mana. Yang dinyalakan bukan lilin, tapi senter. Nanti bisa dipakai lagi setelah itu. Zaman modern ada lagi. Apa lagi? Apa namanya itu yang panjang itu? Terus dipukul-pukul dia menyala. Pernah tahu? Pernah ngalami? Ya? Fosfor ya. Nah, panjang itu, kemudian dibekok-bekok dan kemudian dia mulai menyala. Jadi malam kudus dengan mengangkat itu, malam kudus terang ini warna-warni, tapi itu bukan lilin. Nah, itu perkembangannya. Oke lah, baik, kita langsung masuk. Kenapa dengan lilin? Ada apa dengan lilin? Nah, mari kita lihat. Pertama, ya, kenapa lilin Natal bentuknya adalah lilin dan dinyalakan? Pertama, lilin itu menerangi. Coba kalau mati lampu, apa yang kita cari? Lilin. Karena lilin itu menerangi. Apa arti menerangi dan terang? Kita buka Yohanes 8 ayat 12. Marsiensi selalu saya anjurkan setiap ibadah bawa Alkitab. Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Sudah? Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang-orangnya, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Kenapa lilin? Karena lilin itu menerangi. Lilin yang gak dinyalakan tetap gak bisa menjadi terang. Kenapa ada terang? Karena Tuhan Yesus berkata, Akulah terang dunia. Jadi ketika hari Natal ada penyalaan lilin, yang ketika lilin itu dinyalakan, lampu dipadamkan dan mulai terang, kita mengingat Yesus yang kita peringati kelahirannya di saat Natal. Dia adalah terang dunia. Dan kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita juga menerima terang itu. Jadi setiap kali kita menyalakan lilin, ingatlah Yesus terang dunia. Kita pun yang sudah diselamatkan, ya, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Kalau kita mempunyai terang, jangan lupa kita juga adalah terang dunia. Maka jangan menjadi lilin yang tidak menyala. Maka jangan jadi anak Tuhan yang tidak bisa menerangi sekeliling kita. Itu pertama. Kenapa ada lilin Natal? Mengingatkan Yesus yang kita peringati kelahirannya, dia adalah terang dunia. Yang kedua, kenapa ada lilin? Karena lilin ketika dinyalakan ada api terbakar. Api. Apa itu api? Kita buka
buka Kisah Para Rasul 12 juga. Kisah Para Rasul pasal 12. Ayat 1 sampai 4. Salah tulis kah? Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 4. Sepertinya saya salah tulis ya. Saya salah mengetik. Itu bicara tentang api Roh Kudus. Oke. Satunya dibuang, jadi 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Saya baca ya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Lilin api mengingatkan kita kepada Roh Kudus. Yesus lahir, nanti mati, bangkit, naik ke surga, kemudian dia mengatakan, Aku mengutus Rohku, Roh yang kudus. Kelahiran Yesus nanti kan terjadi peristiwa Pentakosta, api Roh Kudus. Jadi ketika nanti kita menyalakan lilin, ada api, maka kita ingat Roh Kudus, Rohnya Yesus. Yesus 2000 tahun lalu lahir. Orang-orang yang hidup pada zaman itu bisa melihat, bisa menyentuh, tapi kita nggak bisa. Tapi jangan sedih, jangan kecewa, karena Yesus tetap hadir di mana saja. Bukan hanya di Bethlehem, bukan cuma di Yerusalem dalam bentuk fisik seorang manusia. Sekarang Yesus ada di mana saja, kapan saja, dalam bentuk Roh Kudus. Jadi Yesus ada di Inggris, ada di India, ada di Malaysia, ada di Australia, ada di Amerika, ada di Afrika, juga ada di tempat ini. Ada di dalam hati kita, Roh Kudus. Bersukacitalah pada saat Natal, ketika kita menyalakan lilin, kita diingatkan Roh Kudus selalu menyertai kita. Yang ketiga, lilin. Apa itu lilin? Ketika dia dinyalakan, api menghasilkan panas. Coba kalau senter dinyalakan, nggak akan mungkin panas. Kecuali ada 1000 senter, nggak mungkin di satu. Tapi satu lilin saja, ketika dinyalakan, ada api, itu menghasilkan panas. Apa yang kita harus ingat tentang lilin menyala dan menghasilkan panas? Matius 24. Matius 24. Matius 24 ayat 32 dan 33. Matius 24 ayat 32 dan 33. 2 ayat. Saya baca. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melebut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat.
Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah, awas, musim panas, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, dalam perayaan Natal Yesus lahir. Percuma Yesus lahir kalau dia tidak mati untuk menebus dosa kita. Percuma Yesus yang lahir mati kalau dia tidak bangkit. Percuma Yesus yang lahir mati bangkit mengalahkan dosa, dia tidak naik ke surga. Percuma Yesus lahir, mati, bangkit, naik ke surga kalau dia tidak kembali menjemput kita. Kapan dia menjemput kita? Perhatikan tanda-tanda. Musim panas. Waktunya sudah dekat. Jadi luar biasa. Ketika kita menyalakan lilin, kita mengingat Yesus yang kita peringati kelahirannya adalah terang dunia. Ketika kita menyalakan lilin pada saat Natal, ada api Roh Kudus yang menyala-nyala di dalam hidup kita. Yang ketiga, ketika kita menyalakan lilin, maka menghasilkan panas. Ingat musim panas. Ingat, jangan terlena menjalani kehidupan dari tahun ke tahun. Tidak terasa usia kita sudah sekian. Ada yang 30, 40, 50, 60. Maka ingat, waktunya sudah dekat. Waktu kita, semakin kita berulang tahun, semakin pendek usia kita. Setuju? Panjang umurnya, tetapi semakin mendekati titik finish. Kalau kita dikasih umur 70, sekarang sudah 68, artinya 2 tahun lagi. Kalau kita kasih 80, tapi usia 75, berarti 5 tahun lagi. Sepanjang kita merayakan ulang tahun, ingat, waktu kita semakin pendek. Jadi, waktunya semakin dekat. Itu bisa berarti masa hidup kita semakin pendek. Waktunya sudah semakin dekat. Itu artinya Tuhan Yesus sudah mau datang kembali. Waktu perayaan Natal, kita gak hanya diingatkan untuk Yesus di palungan, Yesus di kandang Bethlehem, tapi dengan lilin Natal kita diingatkan, hai umat Kristen, waktunya sudah dekat. Sudahkah kita siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali? Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, lilin melambangkan pengorbanan Tuhan Yesus. Filipi 2 ayat 8. Filipi pasal 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8. Begini bunyinya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Natal, Yesus lahir ke dunia menjadi bayi, menjadi manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia, Yesus, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Dan bahkan sampai mati di kayu salib, penuh penderitaan. Bapak Ibu sekalian, ketika kita menyalakan lilin, ada terang, ada api, ada panas. Tapi perhatikan, bersamaan dengan berjalannya waktu, lilin makin lama makin menipis, terbakar. Dia menerangi, tapi tubuhnya makin habis, makin habis, makin habis, sampai berakhir. Itu adalah pengorbanan sebuah lilin. Nggak ada lilin yang menyala terus menerus.
dia membakar dirinya untuk bisa memberi manfaat pada orang lain. Siapa orang yang mau mati untuk kita? Nggak ada yang mau. Hanya Yesus yang mau mati untuk kita. Bukan orang yang suci, bukan orang yang benar, tapi dia mau mati untuk kita, orang yang berdosa. Membantu orang yang pernah membantu kita itu biasa. Menolong orang yang suka menolong kita itu biasa. Banyak orang bisa lakukan itu. Tapi menolong orang yang tidak pernah menolong kita, menolong orang yang suka menghina kita, kalau itu dilakukan, itu namanya luar biasa. Dan Yesus melakukan itu. Kita manusia berdosa ini, dia mau mati untuk kita. Mari kita peringati kelahiran Yesus dengan mengingat hal ini. Yesus lahir untuk menderita di kayu salib Golgota untuk kita orang yang berdosa. Karena Tuhan begitu cinta pada diriku. Siapa diriku ini? Apa hebatnya aku ini? Apa benarnya aku ini? Apa sucinya aku ini? Gak ada. Gak ada sesuatu yang berharga untuk Yesus mau menebus saya. Gak ada. Tapi saking besarnya kasih Yesus kepada saya, kepada saudara, dia rela mati di kayu salib Golgota. Nanti ketika kita menyerahkan diri, ingat, mengorbankan diri untuk orang lain. Oke, itu lilin Natal. Maka sampai kapanpun ya kita sebaiknya tetap menggunakan lilin. Jangan menggunakan senter, jangan menggunakan lampu yang pakai baterai, jangan juga menggunakan fosfor karena kehilangan makna dari keempat hal. Oke, cerita Natal tidak hanya lilin, juga ada apa? Sinterklas. Singkat saja, apakah Sinterklas itu ada? Jawabannya tidak. Ya, jadi bagi jemaat CMC Cakrawi, juga jemaat yang hadir pada siang hari ini, juga yang menonton dan menikmati ibadah ini lewat online, yang mungkin masih bertanya-tanya, kira-kira Santa Claus, Sinterklas itu ada nggak ya? Maka jawabannya tidak ada. Kenapa tidak ada? Tidak ada di Alkitab Sinterklas. Cari dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada Sinterklas. Pin hitam, tidak. Itu hanya apa? Mitos dan dongeng. Ya. Nah, dulu kan anak-anak, ayo kamu jangan nakal. Mana sepatumu? Kasih rumput. Supaya apa? Nanti Sinterklas datang bawa hadiah. Tapi kalau kamu nakal, Sinterklas akan utus pin hitam, galak, bawa apa? Sabu lidi. Nah, kamu nanti akan dicambuk. Anak-anak namanya takut dicambuk, suka sama hadiah. Saya akan baik. Nah, itu kan akal-akalannya orang tua kan, supaya anaknya baik kan, nggak nakal, diciptakanlah Sinterklas dan pin hitam. Tapi anak-anak bilang, tapi betul loh, itu betul ada Sinterklas. Besok pagi saya bangun, saya lihat sepatu saya, ada kado, itu Sinterklas, betul-betul ada. Siapa bilang? Siapa yang kasih kado itu? Orang tua. Ya tidur, orang tua disipin kado, taruh di sana. Si anak besok bangun, Sinterklas terima kasih. Apa Sinterklas terima kasih? Terima kasih orang tua yang ngasih kado untuk kamu supaya kamu baik. Jadi clear ya, Sinterklas tidak, itu hanya mitos, itu hanya dongeng. Oke. Dua lagi. Natal 25 Desember. Di Indonesia menjadi libur nasional. Dulu 2 hari loh, 25 dan 26. Natal hari pertama, Natal hari kedua. Kemudian ada perubahan, Natal cuma 1 hari, liburnya 25. Pertanyaan, betulkah Yesus lahir tanggal 25 Desember?
Siapa yang yakin Yesus lahir 25 Desember? Acung tangan. Nggak ada. Siapa yang nggak percaya Yesus lahir tanggal 25 Desember? Siapa yang bingung? Oke. Saya mau sampaikan. Saya Yunus Timotius. Di akte kelahiran, di KTP, kartu keluarga, saya lahir 19 Juni tahun 62, 1962. Oke, jadi saya mau tanya, kapan tanggal lahir saya? Kapan saya merayakan ulang tahun? 19 Juni 1962. Ya, jadi kalau sekarang saya sudah 59, nanti Juni 2022 saya berusia 60. Oke? Jadi saya nanti merayakan ulang tahun nanti pada 19 Juni 2022. Ya, yang ke-60. Tapi tahukah saudara, saya dapat informasi lain. Dari siapa? Dari orang yang melahirkan saya. Siapa itu? Mama saya. Mama saya bilang, Yunus, kamu lahir bukan 19 Juni 1962. Loh, jadi kapan, Mah? Tanggal 2 Juni 1962. Loh, kok bisa begitu? Dia kartu keluarga, di KTP, di akte lahir 19 Juni 1962. Ini bagaimana? Nah, kamu percaya sama akte atau percaya sama mama? Akte kan orang lain yang bikin kan, dan sumbernya pasti dari papa dan mama saya kan. Jadi yang lebih saya percaya siapa? Yang melahirkan saya dong. Tanya saya, kapan Lewi lahir? Di mana dia lahir? Jam berapa dia lahir? Saya tahu. Kapan Yosua lahir? Di mana dia lahir? Jam berapa dia lahir? Saya tahu. Ini hanya papinya. Tanya maminya, lebih tahu dia atau lebih tahu saya? Harusnya lebih tahu yang melahirkan kan? Tapi kenapa saya begitu yakin saya tahu? Iya, karena dua-dua itu lahir, saya lihat sendiri kelahirannya. Saya ada di ruangan itu. Jadi bagaimana saya nggak tahu? Saya tahu bagaimana waktu Lewi lahir. Itu dari malam sampai ke jam 2 siang. Udah adu-aduhan, udah sakit-sakitan. Gelik dan marah juga saya. Geliknya apa? Ya, dia bukan manggil saya, tapi manggil siapa? Mamanya. Padahal saya udah di samping dia, tapi dipanggil-panggil mamanya. Marah, kok saya nggak dipanggil-panggil, tapi mamanya yang dipanggil-panggil. Marah, tapi geling juga. Jam 2 baru dia bilang, gimana menderitanya? Saya tahu, saya lihat, saya nungguin. Yosua, oh enak. Kita menuju ke rumah sakit itu, Sister Lim. Oh, saya sempat ke kantor ini dulu, kereta api, kantor pusatnya. Saya ada pekerjaan, saya urus dulu. Hana tinggal di mobil. Mau melahir itu, mau menuju ke rumah sakit itu, bersalin Nyonya Lim. Udah selesai, saya ke mobil, kita jalan lagi. Ayo masuk ke rumah sakit. Udah, cuma sebentar, bro. Akhirnya kan pakai lama, kan pakai sakit-sakitan. Mungkin sakit ada, tapi tidak seperti waktu Lewi. Nah, saya mau cerita bahwa orang tua, khususnya ibu yang melahirkan, pasti tahu persis kan. Jadi kalau ibu, mama saya bilang, Yunus, kamu lahir 2 Juni 1962, bukan 19 Juni 1962. Mana yang saya percaya? Pasti apa yang disampaikan oleh mama saya. Tapi intinya begini, saudara kekasih dalam Kristus. Dari dua data itu, 19 Juni dan 2 Juni. Tanya istri saya, tanya anak saya, tanya menantu saya, tanya keluarga saya. Kalian percaya mana?
Yunus lahir 2 Juni atau Yunus lahir 19 Juni? Maka saya percaya mereka akan bilang begini, dia mau lahir 2 Juni, dia mau lahir 19 Juni, kami gak peduli. Yang penting dia ada. Paham maksud saya? Ya? Paham maksud saya? Jadi Yesus mau lahir 25 Desember, mau tanggal berapa juga, kita gak peduli. Gak usah dipusingin, gak usah diperdebatkan. Yesus bukan lahir tanggal 25, kalian salah, kalian sesat. Masa Yesus dilahirkan 25 Desember? Enggak mungkin, karena begini. Bodoh amat. Nah, itu. Ini sikap kita sebagai anak Tuhan. Bodoh amat mau tanggal berapa, karena bukan tanggalnya yang menentukan. Tapi yang penting Yesus lahir. Amin. Ada yang bilang amin? Ayo kita baca Matius pasal 2. Matius pasal 2. Ayat 1. Ini yang penting, bukan tanggalnya yang penting. Matius pasal 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Ini yang penting, Yesus lahir. Yesus bukan Sinterklas yang hanya dongeng dan mitos, tapi Yesus ada, lahir di dunia ini, nyata lahirnya, nyata matinya, nyata bangkitnya, dan nyata dia naik ke surga. Itu yang penting, ya. Jadi jangan mau diajak berdebat tanggal 25, bukan tanggal 25, nggak usah. Mau tanggal berapapun Yesus lahir, tidak penting. Yang penting kita punya iman Yesus lahir ke dunia. Oke. Menutup khotbah hari ini, kisah tentang Natal, mulai dari lilin tadi, Sinterklas, 25 Desember. Saya tutup dengan lagu Malam Kudus. Saya nggak tahu, kalau saya bikin kuis, ada yang bisa jawab? Masihkah kau ingat sayang? Itu lagu siapa? Kau tercipta hanya untukku. Lagu siapa? Lagu siapa? Vitalia Sonata. Dian Piscesa. Oke. Siapa yang ciptain? Hah? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Meriam Belina. Ada lagi lagu Ayah. Lagu siapa itu? Saya menciptakan. Pambes. Oh, cepat langsung. Ada lagi lagu Ayah dari siapa? Rinto. Oh, langsung tahu. Padahal belum saya nyanyikan, tapi langsung tahu itu lagu Rinto. Kalau saya tanya, siapa yang ciptakan lagu Malam Kudus? Nah, ada yang tahu? Hanya satu. Kenapa Eva bisa tahu? Karena saya pernah tanyakan juga dulu di gereja yang lalu-lalu. Banyak orang menyanyikan lagu Malam Kudus, tapi tidak tahu siapa yang menciptakan lagu Malam Kudus. Ya penting gak penting sih, ya. Nah, tapi kalau tahu kan itu bagus. Nanti kalau ada kuis seperti yang pernah saya buat dulu, bisa jawab. Siapa ya? Rinto bukan ya? Rinto gak pernah ciptakan lagu Malam Kudus, ya. The Mercies ada lagu-lagu Natal, tapi bukan lagu Malam Kudus. Kus Plus Pur bikin lagu Natal, tapi bukan Malam Kudus. Ada satu lagu,
sepertinya evergreen, abadi, dinyanyikan di seluruh dunia setiap Natal. Lagu apa itu? Malam Kudus. Oke, Malam Kudus diciptakan di negara Austria oleh seorang yang bernama Joseph Mohr. 1816 dia buat syair puisi yang isinya adalah malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, dan selanjutnya. Itu 1816. Udah lama ya, tapi itu masih berbentuk puisi. Kemudian 1818, 2 tahun kemudian, di sebuah gereja kecil di Santa Nikolaus, mereka mau bikin acara Natal, tapi organnya rusak, jadi tidak bisa dipakai. Joseph Mohr ingat syair puisi yang dia pernah buat 2 tahun lalu, dan dia datang pada seorang yang bernama Frank Gruber, seorang yang bisa memainkan musik. Saat itu dia menggunakan gitar, membuat notasi dan melodi lagu. Jadi lagu Malam Kudus tercipta dan dinyanyikan pada Natal 1818 dengan menggunakan gitar. Beberapa waktu kemudian organ diperbaiki. Yang memperbaikinya mempersilakan Gruber untuk memakai, dan Gruber menggunakan organ itu dengan menyanyikan lagu Malam Kudus itu. Si orang yang memperbaiki organ mendengarkan, namanya saya lupa kalau kalian catatan. Namanya adalah Kurt Muraitzer. Dia bilang, ini lagu apa? Bagus. Oh, ini lagu yang kemarin kami ciptakan syairnya oleh Joseph Mohr. Dia bawa kepada saya bikin melodinya dan notasinya. Kami nyanyikan kemarin waktu Natal. Sekarang ketika saya tes organ, saya nyanyikan, saya mainkan lagu itu. Saya bisa minta notasinya, saya bisa minta melodinya. Oleh si tukang perbaikan organ ini, dia bawa ke kampungnya dan dia nyanyikan pula di sana. Dan kemudian dari situ berkembanglah, meluaslah lagu Malam Kudus ke seluruh dunia. Dimulai dari 2 orang yang bernama Joseph Mohr dan Frank Gruber. Mau dilupakan nggak apa-apa, nggak akan ada ujiannya. Tapi kalau tahu, puji Tuhan, jangan cuma tahu menyanyikan lagu Malam Kudus, tapi nggak tahu cerita bagaimana lagu itu dibuat. Dan sampai hari ini seluruh dunia menyanyikan lagu Malam Kudus. Karena itu saya agak sedikit kurang nyaman, ya, kalau gereja-gereja zaman sekarang, setiap ibadah dan perayaan Natal, lagu-lagu yang dinyanyikan adalah lagu-lagu yang biasa kita nyanyikan setiap minggu. Padahal lagu Natal kalau dinyanyikan di bulan April cocok, nah, dinyanyikan di bulan Juli, di Agustus cocok, enggak. Lagu Natal hanya cocok dinyanyikan di bulan apa? Desember. Itu pun pada saat apa? Hanya saat Natal. Dari 12 bulan, dia hanya kebagian 1 bulan. Itu pun dari 1 bulan, gak tiap hari mungkin dinyanyikan, hanya pada saat ibadah Natal. Tapi saat ibadah Natal, saya bilang saya kurang nyaman. Saya agak sedikit kecewa. Saya agak sedikit merasa gak enak. Ketika ibadah Natal, lagu-lagu yang dibawakan adalah lagu-lagu biasa yang dinyanyikan setiap Januari sampai ke November.
Lantas kemana lagu Natalnya? Nyaris nggak ada. Kecuali paling yang masih dipakai, ayo mari berhimpun. Selebihnya lagunya lagu biasa semua. Dan yang paling memprihatinkan bagi saya pribadi, kalau ibadah Natal tidak menyanyikan lagu Malam Kudus. Loh, emang ada di Alkitab kalau Natal harus nyanyikan Malam Kudus? Ya memang tidak. Tetapi seluruh dunia menyanyikannya loh. Masa di gereja ini nggak dinyanyikan Malam Kudusnya? Emang anti sama Malam Kudus? Emang ada sesuatu yang salah pada Malam Kudus? Enggak juga toh. Nah karena itu di CMC Capilawit setiap Natal, dimulai dari Natal pertama tahun 2021, saya pastikan lagu Malam Kudus pasti dinyanyikan, lilin pasti dinyalakan, dan tidak akan digantikan dengan yang lain-lain. Karena tadi saya sudah jelaskan apa makna lilin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Natal kali ini menjadi Natal yang spesial, Natal yang istimewa. Bukan di tempat yang besar, bukan acara yang wah, di tempat yang kecil dengan kesederhanaan. Tapi di kesederhanaan itulah Tuhan Yesus lahir. Ya, bukan dalam kemewahan. Karena itu kita nikmati Natal hari ini, hati kita bersuka cita. Dan Yesus lahir untuk kita, menebus dosa kita, bahkan menyediakan tempat buat kita. Puji Tuhan. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan, dan setelah itu masuk dalam acara penyalam lilin dan menyanyikan lagu Malam Kudus. Kita doa. Tuhan Yesus Bapa dalam surga, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan firman ini tertanam di dalam hati dan pikiran kami, dalam hidup kami, khususnya tentang lilin, bicara tentang Yesus terang dunia, bicara tentang api Roh Kudus, bicara tentang panas kedatangan Tuhan Yesus di musim panas. Dan kami ingat pengorbanan-Mu di kayu salib Golgota untuk menebus dosa kami dan menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih Bapa. Berkati kami selalu mengakhiri tahun 2021 dan memasuki tahun 2022. Kami tidak takut karena Yesus yang sudah lahir ada di dalam hati kami, di dalam hidup kami, menyertai kami, melindungi kami, dan memberkati hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.